Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Dinda Septi Rahayu dengan NIM 254110201295. Saya akan membuat sebuah video tutorial untuk memenuhi tugas UTS Praktikum Microsoft Word mata kuliah aplikasi komputer ekonomi dan bisnis. Di dalam tutorial ini saya akan menunjukkan cara mengatur halaman, mengetik naskah, kemudian mengatur ketentuan naskah dengan ukuran apa, paragraf atau judul, kemudian format karakter, ada bulletin numbering, kemudian tabel, gambar, dan lain sebagainya. Langsung saja kita ke video. Yang pertama itu saya menyimpan dokumennya dengan format UTS, Microsoft Word, nama, dan NIM. Kemudian saya mengaturnya ukuran kertasnya itu A4, marginnya itu 3, 4, 3, dan 3 cm. Orientasinya itu portrait. Terusan saya menggunakan Times New Roman, maaf. Kemudian saya menggunakan huruf 12 dan spasinya itu berjarak 1,5 cm. Jangan lupa di justify biar rata kanan kiri. Kemudian ini adalah mengetik tentang pentingnya literasi digital bagi mahasiswa di era modern. Kemudian kita akan mengatur judulnya itu menggunakan bold, hanya judul. Kemudian hurufnya itu kapital, ukuran hurufnya 14 dan di rata tengah. Kemudian kita akan mengatur paragraf pertama. Paragraf pertama itu menjorok 1,25 cm. Kemudian isi paragrafnya itu rata kanan kiri atau justify. Kemudian format dan karakter paragraf kita akan mengubah kita akan mengubah kata literasi digital menjadi bold. Kemudian kata mahasiswa menjadi menggunakan format italic. Dan juga kita mengubah kata kompetensi utama menggunakan font atau format underline. Jangan lupa kita mengatur spacing itu after 6 diganti after 6. Kemudian kita akan membuat tutorial bulletin dan numbering. Yang pertama kita akan membuat cara membuat daftar bulletin. Kita masuk ke bagian paragraf, itu ada yang bulletin, kita klik, kemudian kita tinggal ketik saja apa yang akan diketik. Kemudian agar kursornya itu ke bawah, kita menggunakan enter. Itu akan berlanjut bulletinnya. Kemudian setelah selesai membuat daftar dengan paragraf bulletin, kita akan membuat daftar bernomor. Caranya itu kita itu masuk ke dalam bagian kotakan paragraf itu yang di samping bulletin itu ada berbagai jenis nomor, ada yang 1 kurung, A besar, A kecil, A kurung. Selanjutnya setelah kita membuat numbering, kita akan membuat cara membuat tabel. Kita akan membuat dengan 4 kolom dan 5 baris 6 baris. Saya membuatnya 6 baris.
mau membuat dengan judul kolom, nomor, nama, program studi, dan nilai. Nah, di bagian ini saya merapikan tabelnya dengan manual. Saya merapikan tabel tersebut menggunakan manual. Kemudian isi paragraf itu ketentuannya bebas. Cara menyisipkan gambar, kita masuk ke insert, kemudian picture, kita cari gambar yang akan kita sisipkan, ada di mana kita menyimpannya, kemudian kita ngatur ukuran gambar agar sesuai, agar rapih. Kemudian kita posisikan gambar di tengah atau rata tengah, memberi caption pada gambar tersebut. Kemudian kita akan mengatur header, footer, dan halaman. Ada di bagian insert, kita atur headernya dengan kata UTS Praktikum Microsoft Word. Kemudian kita mengatur juga footer dan nomor halaman. Nomor halaman kita taruh di bagian kanan bawah. Kita atur dulu halamannya. Seharusnya kita atur dulu halamannya biar nanti footernya itu tidak hilang. Karena bila kita mengatur footer dulu, kemudian halaman, maka footernya itu otomatis akan hilang. Begini contohnya, kita atur dulu footernya, kemudian coba kita mengatur halaman. Footernya akan hilang. Jadi kita mengklik saja di bagian kiri bawah untuk menampilkan footer itu kembali. Selanjutnya kita tutup dulu biar kita dapat mengedit dokumen tersebut lagi. Kita akan membuat tutorial drop cup dan kolom. Kita cari dulu paragraf tentang manfaat Microsoft Word dalam dunia akademik. Oke, kemudian kita atur dulu karena ini belum justify atau rata kanan kiri. Kemudian kita akan membuat huruf pertama dibuat drop cup. Gini cara. Kemudian paragraf tersebut diubah menjadi 2 kolom. Kita ke bagian layout, kita blok dulu paragrafnya. Jadi seperti itu cara mengatur paragraf agar menjadi 2 kolom. Selanjutnya kita akan tata cara mail merge buat contoh surat undangan. Saya membuat undangan, ada kop surat, tanggal, nama penerima, isi undangan, penutup. Kita akan membuat nama penerima itu ada 3, direktur, manajer, dan staff. Kita akan menggunakan links. Sebelumnya itu kita harus membuat dokumen lain, itu yang berisi alamat, dokumen lain dengan tabel berisi nama, kemudian ada alamat atau instansi atau nama kantor. Ini nama juga boleh diganti dengan jabatan atau apapun. Saya ini menggunakan jabatan, yaitu direktur, kemudian apa tadi saya lupa ya, manajer, dan staff.
Setelah itu, jika dokumennya sudah dibuat, halamannya sudah benar semua, dokumen tersebut disimpan ke file save as, kemudian disimpan. Kemudian kita mencoba menggunakan mail manager. Kita mencari dokumennya. Tadi kita simpan bagian dokumen dengan nama, alamat, nama undangan. Ini jika mau mengedit, saya nggak akan mengedit lagi. Kemudian kita masukkan nama, kemudian di enter, alamat atau nama kantor. Kemudian preview, sudah jadi. Selanjutnya adalah kita akan membuat dokumen mini dengan struktur. Ada bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Saya membuat dokumen mini dengan judul pentingnya literasi digital dalam pendidikan tinggi. Jangan lupa bab 1 itu menggunakan heading 1 agar kita dapat membuat daftar isi otomatis pada halaman daftar isi. Begini tata caranya. Kita atur dengan, jangan lupa Times New Roman, kemudian ukurannya mungkin lebih cocok 16 atau 18 mungkin. Kita cocokkannya dengan 16. Isi bab satunya itu tentang pendahuluan pentingnya literasi digital dalam pendidikan tinggi. Kemudian pada bab 2 itu ada subbab. Bab 2-nya itu menggunakan heading 1, masih tetap menggunakan heading 1. Kita atur seperti bab 1. Karena bab 2 bikin pembahasan itu saya ada subbabnya, jadi bagian subbab pertama itu saya menggunakan heading 2. Jangan lupa juga kita atur dokumennya agar rapi. Kemudian cara membuat daftar isi otomatis itu kita ke bagian reference. Jangan lupa di bagian daftar isi terusan bab 1, bab 2, bab 3 itu sudah menggunakan heading 1. Kemudian pada subbab juga sudah menggunakan heading 2. Caranya itu kita ke reference, kemudian tabel of contents, kemudian kita menggunakan automatic tabel 1.
Kemudian muncul deh daftar isi otomatis. Halamannya sudah sesuai nih, daftar isi halaman 4, udah di halaman 4. Kemudian bab 1 pendahuluan halaman 5, bab 2 pembahasan 6, bab 3 7. Ini bab 1, jaraknya kejauhan. Halaman berapa tadi? 5, 6. Ini bab 2 halaman 6 semua, bab 3 halaman 7. Demikian tutorial singkat dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.